Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Salam sejahtera, salam keselamatan untuk kita semua para pejuang takwa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita semua sudah diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ketiga. Ikhwatu iman rahimakumullah, para pejuang takwa yang disayangi Allah. Ada hal yang menarik pada rangkaian ayat-ayat tentang saum, ayat-ayat tentang puasa. Dalam surah Al-Baqarah di akhir ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, walitukmilul iddata, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah engkau mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala atas segala petunjuknya. Wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Ramadan adalah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Di dalam setahun kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, yaitu 1 bulan di bulan Ramadan. Dengan turunnya Al-Quran di bulan tersebut menjadikan bulan ini menjadi bulan yang penuh keberkahan, yang penuh dengan kebarokah. Barokah dari apa? Yaitu dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan ini. Dan segala keistimewaan lainnya, salah satunya adalah mengajarkan kita agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita mensyukuri Ramadan? Mari kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan hal-hal yang paling mendasar. Pertama, kenapa kita harus bersyukur? Karena begitu banyak nikmat Allah yang kita terima, mulai dari yang paling sederhana, kita bernafas, menghirup udara, kemudian kita mengeluarkan lagi udara yang kotor. Bagaimana darah mengalir ke seluruh badan kita, dari jantung memompa sampai ke otak, sampai seluruh balik lagi ke jantung, dibalikan lagi ke seluruh badan kita. Bagaimana dalam setiap detik kita berkedip, mata kita berkedip, membersihkan kotoran yang ada di kelopak mata. Allah menganugerahkan kenikmatan yang luar biasa yang mungkin sedang kita lupa akan kehadiran kenikmatan itu sendiri. Dalam nikmat kesehatan, ketika seseorang masih bisa berjalan, dia akan selalu bersyukur. Ketika melihat orang lain, dia tidak bisa berjalan. Nikmat-nikmat ini tiada terhitung, tak terhingga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Maka kita tidak bisa menghitungnya. Maka sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari atas nikmat Allah. Lalu apa yang maksud dengan syukur? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan syukur itu adalah zuhur atharu nikmatillah, yaitu syukur itu adalah munculnya atau nampaknya dari bekas atau sesuatu yang berbekas dalam jiwa seseorang dari nikmat Allah. Berasal dari dalam hal apa? Pertama, ala lisan abdihi, dari lisan hambanya. Sana'un wa itirafan, dia mengakui dan kemudian bersaksi dan mencintai. Wa ala qalbi syuhudan, dalam hatinya dia bersaksi. Wa mahabbah, dan penuh dengan cinta. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan, dan bagi seluruh anggota badannya itu penuh dengan gestur tunduk dan patuh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskannya dalam kitab Madarijus Salikin.
Dan dari definisi ini kita bisa memahami bahwa syukur adalah memfungsikan semua nikmat yang ada pada diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari hati yang bertambah yakin dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita yang basah penuh dengan ucapan hamdalah, penuh ucapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan raga kita, kepala kita, wajah kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita tundukkan ke bawah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita semua bergerak dalam kebaikan dan kaki kita selalu melangkah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari kemaksiatan. Ramadan adalah nikmat yang tak terhingga karena berbagai kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri tersedia di bulan Ramadan. Bahkan salah satu kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, Ia jadikan satu bulan istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Di antara 12 bulan yang lain, itu hanya ada di bulan Ramadan. Belum kalau kita renungkan bahwa sampai saat ini Allah masih menganugerahkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka Ramadan yang ada di hadapan kita yang sedang kita jalani pada hari ketiga ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan sampai akhir Ramadan dan sampai ketemu lagi di bulan Ramadan tahun berikutnya. Inilah hal yang harus kita syukuri. Jadi mensyukuri bulan Ramadan ini adalah sebuah kesyukuran yang luar biasa. Bagaimana mensyukurinya? Yaitu tadi, kita mengoptimalkan semua kesempatan yang ada padanya, mulai dari saum, berpuasa, kita qiyamul lail, kita tilawah, kita mengikuti taklim, kita mengikuti majlis-majlis taklim, baik yang online maupun yang offline yang ada di sekitar kita, di masjid yang disediakan di sekitar kita, kita mengikutinya. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang penuh keistimewaan. Seluruh keistimewaan di bulan ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Oleh karena itu, para sahabat ketika bertemu dengan bulan Ramadan, mereka bersuka cita. Dan ketika berpisah dengan bulan Ramadan, mereka berduka cita. Kenapa? Mereka menangis, mereka bersedih, seakan-akan bahwa Ramadan tidak akan ada dalam kehidupan mereka di tahun ke depan lagi. Mereka begitu menyesali waktu-waktu yang terbuang sia-sia karena tidak dipenuhi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat syukur yang kalau kita implementasikan akan membawa kepada ketakwaan. La'allakum tattaqun. Mari kita syukuri Ramadan ini. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Yang tadinya beribadah sholat rawatib hanya beberapa kali yang bisa kita lakukan, sekarang jangan sampai kita tinggalkan. Yang tadinya kita tadarus Al-Quran hanya memenuhi sebuah kewajiban saja, maka sekarang penuhi target tadarus Al-Quran, bisa khatam di bulan Ramadan ini. Sekali alhamdulillah, 2 kali luar biasa, 3 kali masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.